mengenai gempa di Aceh. Perkenalkan, nama saya Sakila Azara sebagai host 1. Perkenalkan, nama saya Nadia Olesa Fitri sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Bilqis Putrasinta, narasumber 2. Saya Putri Haliza dari host 2. Jadi, itulah anggota kami. Selamat menonton. Bye-bye. Halo semuanya. Selamat datang kembali di Podcast Nusantara. Tempat kita ngebahas semua hal alam, soal alam yang kadang bikin kita deg-degan, cuman kadang juga buat kita mikir. Nah, benar banget nih. Dan hari ini kita bakalan ada bahas kejadian yang baru aja nih bikin heboh. Nah, yaitu gempa bermagnitudo 6,3 yang berpusat di laut di kedalaman sekitar 15 km dan 247 km laut darat yang telah mengguncang kota Sabang di Aceh. Gempa ini terjadi pada Selasa 29 Juli 2025 pada pukul 1.41 waktu Indonesia Barat. Dan meskipun tidak menimbulkan tsunami, gelombang getarannya cukup terasa sampai Banda Aceh dengan intensitas skala MML 2-3. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kita udah kedatangan 2 tamu spesial nih. Nah, langsung aja kita sapa. Di sini ada Putri, seorang ahli geologi dari BMKG. Halo Putri. Halo Nabila, halo. Dan juga ada Bilqis, warga Sabang yang mengalami langsung kejadian gempa ini. Halo Bilqis. Kita langsung aja ya Putri. Bisa dijelasin sebenarnya apa sih penyebab gempa M6,3 di Sabang ini? Nah, tentu aja nih, jadi gempa ini terjadi tuh karena ada aktivitas yang sangat besar. Nah, di wilayah Aceh nih, bagian barat. Nah, ke dalam itu sekitar 10 km. Nah, ke dalam termasuk dangkalnya. Makanya guncangan itu terasa banget. Wah, jadi ini bukan karena pergerakan lempeng samudra. Nah, bukan, itu gempa tektonik lokal, tapi itu potensinya merusak. Nah, karena letaknya dekat permukaan dan dekat pemukiman. Bilqis, waktu kejadian gempa kemarin, kamu lagi ngapain sih? Saya tuh lagi duduk. Saya tuh lagi duduk santai sama keluarga. Tiba-tiba rumah goyang. Kuat banget, barang-barang jatuh kaca jendela bergetar yang jadi saya dan keluarga saya langsung keluar rumah. Wah, serem banget ya. Kira-kira ada kerusakan yang parah? Alhamdulillah gak pernah, tapi beberapa rumah tetap banyak warga mengungsi selama di halaman karena takut ada susulan lagi. Anda tahu kan, akibat gempa ini sebenarnya masyarakat sering panik. Nah, sebenarnya apa sih langkah paling penting saat dan setelah gempa? Yang pertama itu tetap tenang dan lindungi kepala kalian. Nah, cari tempat yang aman seperti meja, di bawah meja, lalu keluar ke tempat permukiman yang terbuka. Nah, terus jangan langsung percaya hoax itu soal tsunami. Belum ada info resmi dari BMKG. Dan buat kedepannya, apa ada potensi gempa susulan? Biasanya sih ada sih gempa susulannya, tetapi kan intensitasnya kecil dan waspada boleh, tapi jangan terlalu panik. Nah, Bilqis, setelah kejadian hari ini nih, apa sih harapan kamu untuk masyarakat dan pemerintah? Saya harap pemerintah lebih siap dan masyarakat makin sadar kepentingan edukasi bencana. Jangan anggap remeh gempa. Setuju banget sih, edukasi itu penting banget biar kita itu nggak cuma panik, tapi kita harus tahu kita harus ngapain. Oke, tadi itu obrolan kita bareng Bilqis dan Putri. Makasih banget udah sharing-sharing hal penting dan pengalaman nyatanya. Nah, semoga kita semua itu bisa lebih siap siaga lagi untuk resiko bencana yang akan datang, khususnya di daerah rawan seperti Aceh. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu update informasi dari sumber resmi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye!